Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, dalam video saya yang lalu ada yang mengisahkan terkait dengan kisah Nabi Yunus dengan kaumnya, tetapi fokusnya kepada kaum Nabi Yunus di Ninawa. Di situ menceritakan bahwa kaum Nabi Yunus di Ninawa berubah, dan perubahannya drastis, perubahannya total setelah mereka kedatangan Nabi Yunus. Sebelumnya mereka orang-orang kafir dalam kegelapan, kebodohan, menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Tetapi kemudian setelah datang Nabi Yunus terus berdakwah, tapi ternyata tidak didengar oleh mereka, sehingga Nabi Yunus marah dalam tanda kutip ya, dan akhirnya memohon kepada Allah untuk supaya kaum Ninawa diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum itu, dan ternyata perbuatan Nabi Yunus itu ditegur oleh Allah, diberi sanksi oleh Allah dengan dilemparkannya ke laut dan ditelan oleh ikan yang besar, ikan paus atau ikan nun. Nah, yang ingin saya soroti pada kesempatan ini adalah terkait dengan perubahan besar, perubahan total kaum Ninawa, yang dalam beberapa keterangan itu kaum Ninawa atau mungkin negara atau daerah lah begitu, daerah yang penduduknya lebih dari 100.000 orang. Ya, pada saat itu mungkin itu termasuk penduduk atau daerah yang cukup ramai. Lebih dari 100.000 orang. Dan setelah mendapat dakwah dari Nabi Yunus, mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap tidak berubah, tidak ada perubahan total. Tetapi setelah Nabi Yunus pergi dan kemudian memberi ancaman bahwa kaum Ninawa akan mendapat siksa dari Allah, mereka kemudian berubah, dan perubahannya total. Ya, lamanya berapa hari? Ada beberapa keterangan. Kalau dikaitkan dengan pada saat Nabi Yunus berada di dalam ikan paus itu, ada yang saya ingin menyebut paling lama karena berbeda-beda ya. Yang paling lama 40 hari. 40 hari. Ada yang kurang dari itu ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang perbedaan itu. Tapi kalau seandainya betul bahwa Nabi Yunus itu 40 hari berada di perut ikan paus, dan kemudian Nabi Yunus kembali ke Ninawa dalam kondisi kaum Ninawa sudah beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang soleh, maka itulah perubahan tercepat dalam sejarah kehidupan manusia. Kalau saya katakan inilah revolusi mental tercepat di dunia. Revolusi mental tercepat di dunia. Dan revolusinya, perubahannya dari kafir kepada mukmin. Dari asalnya orang-orang kafir berubah menjadi mukmin total. Totalnya itu bukan hanya personal, bukan hanya pribadi-pribadi, tetapi seluruhnya penduduk itu tidak ada yang tersisa. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran surat Yunus ayat 98. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal hizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Ini ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kenapa tidak ada sebuah negara, sebuah Korea, sebuah kampung yang penduduknya beriman dan keimanannya bermanfaat untuk mereka. Kenapa tidak ada selain kaum Yunus? Jadi hanya ada kaum Yunus saja yang kemudian berubah, keimanannya bermanfaat untuk mereka. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal hizyi, dan setelah mereka beriman Allah hilangkan azab yang menghinakan mereka fil hayatid dunia,
dalam kehidupan dunia, wa mata'nahum ilahin, dan kami beri mereka kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Tapi perubahan itu memang karena ada ancaman siksa dari Allah. Ya, ini berupa awan yang gelap, awan yang hitam legam, sehingga kampung Ninawa semuanya gelap, mencekam sekali. Dan itu adalah salah satu bukti dari perkataan Nabi Yunus yang disampaikan kepada kaum Ninawa. Jadi mereka berubah, mereka melakukan revolusi mental yang total dalam waktu yang tidak lama, kurang dari 40 hari, karena memang ada ancaman siksa terlebih dahulu. Nah, mari kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Katakanlah saya tidak ingin berbicara tentang orang-orang kafir yang kemudian berubah menjadi muslim karena suatu ancaman siksa. Tapi saya ingin melihat internal orang-orang yang beriman saja. Mukmin saja, muslim saja. Nah, saya jadi teringat kepada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara keseluruhan. Masuklah kalian kepada Islam semuanya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan kalian jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, ini juga adalah ajakan dari Allah, seruan dari Allah agar manusia melakukan revolusi mental. Siapa yang harus melakukan revolusi mental? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lakukan revolusi mental. Bagaimana caranya? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam secara menyeluruh, secara total. Maka muncullah istilah Islam kafah. Islam kafah ini seseorang, ya kalau ke personal ini, seseorang yang menjadi atau merubah dirinya menjadi muslim yang total. Pribadinya itu menjadi muslim yang kafah, yang total. Atau pengertiannya, seluruh manusia, orang-orang yang beriman berubah menjadi muslim yang total. Nah, bahwa Islam itu kafah, ya memang Islam sudah sempurna. Tetapi muslimnya itulah. Di sini yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Suruh masuk ke dalam Islam dengan total. Berarti kalau disuruh masuk orang yang beriman masih di luar. Artinya di Islamnya belum kafah. Di luar di sini bukan berarti non muslim. Ini hadis ini terkait ada asbabun nuzulnya. Salah satu asbabun nuzulnya setelahnya saya baca. Jadi ada orang Yahudi yang waktu itu masuk Islam, tapi mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan ketika dia beragama Yahudi. Contoh umpamanya dia masih melakukan atau masih menghormati Yaumus Sabat. Di asbabun nuzul itu begitu, masih menghormati Yaumus Sabat, hari yang istimewa bagi orang-orang Yahudi. Dia menyatakan masuk Islam, tapi mereka masih melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi. Maka turun ayat ini, ya, Yunus ayat 98. Kalian kalau masuk Islam, ya masuk Islam secara total. Jangan menyatakan masuk Islam, tapi agama kamu yang dulu masih dipegang, walaupun tidak semuanya. Itu yang dimaksud dengan Islam kafah. Jadi segala perilaku kita beragama Islam harus mengikuti seluruh ajarannya. Jangan dipilih-pilih. Semuanya harus dilakukan secara total. Itulah revolusi mental bagi orang-orang yang beriman.
Nah, perubahan ini ditempa, perubahan dari mukmin yang setengah-setengah menjadi muslim yang kafah, ditempa oleh berbagai ujian. Kalau kaum Nabi Yunus ditempa oleh ancaman siksa berupa awan gelap di atas kaum Ninawa, orang-orang yang beriman sesungguhnya sudah diberi banyak ancaman siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung meletus, dan sekarang ada wabah virus corona. Atau mungkin kita diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, atau diberi ujian umpamanya ekonomi kita bangkrut, atau apa saja yang itu merupakan musibah, merupakan ujian. Itu sesungguhnya sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah diri, untuk merubah suatu bangsa, untuk merubah suatu negara, untuk merubah penduduk orang-orang yang beriman, yang imannya setengah-tengah menjadi muslim kafah. Saya tidak akan membahas istilah muslim kafah yang kemudian sekarang cukup viral terkait dengan penerapan hukum Islam secara total. Saya ingin fokus kepada ini saja, personal, pribadi seseorang yang berusaha untuk menjadi muslim yang kafah, menerapkan ajaran syariat Islam pada diri kita masing-masing, sekemampuan kita masing-masing. Dan bukan hanya berusaha untuk berbuat baik, tapi juga ayat ini dilanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan kalian jangan mengikuti ajakan setan. Jadi muslim yang kafah itu ketika terus berusaha untuk berbuat baik, bukan berarti tidak akan ada godaan setan. Godaan setan pasti akan ada. Dan tidak mungkin seseorang yang bernama manusia selain Nabi Muhammad SAW, kita ini tidak tergoda oleh setan. Godaan setan akan selalu ada. Tapi kita berusaha untuk menghindari, menjauhi, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Di satu pihak kita berusaha berbuat baik, di pihak lain kita berusaha untuk menghindari godaan setan. Kalau tidak begitu, tidak kafah. Artinya begini, di satu pihak kita berusaha berbuat baik, tapi di lain tempat, di lain waktu, di lain kesempatan, perbuatan jeleknya terus dilakukan. Muslim kafah itu adalah muslim yang terus berusaha untuk berbuat baik dan terus berusaha untuk menghindari, menjauhi langkah-langkah setan. Kenapa menjauhi langkah-langkah setan termasuk bagian dari muslim yang kafah? Karena dalam ayat ini dinyatakan innahu lakum adu mubin, bahwa sesungguhnya setan itu bagi kalian semua adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata itu musuh yang benar-benar ia musuh. Setan memang gaib. Jadi, tapi godaan-godaannya seringkali terlihat nyata sebetulnya. Musuh yang nyata itu harus dibuktikan oleh kita bahwa setan itu benar-benar musuh kita. Dan setiap saat, setiap waktu setan itu menggoda terus dengan berbagai cara. Makanya istilahnya khutuwatis setan itu langkah-langkah setan. Begitu banyak cara. Begitu banyak modus dari setan untuk menggoda kita. Dari berbagai jurusan setan menggoda manusia. Nah, dalam kondisi seperti itulah kita berusaha untuk menghindari, menjauhi. Maka kekuatan untuk merubah diri itu sebetulnya tidak usah menunggu bahwa pengertian kafah itu negara atau pengertian kafah itu seluruh manusia. Mulai saja dari diri sendiri. Mulai dari diri pribadi menjadi muslim yang kafah, yang meyakini bahwa ajaran syariat Islam itu benar dan berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan, tidak setengah-setengah, dan menjadi muslim yang total. Kalau istilah guru saya,
dalam bahasa Sunda nyekel Islam teh kudu saperti nyekel deleg. Sok cekel deleg Islam teh. Itu bahasanya. Cekel deleg itu kan apa? Ikan gabus, bogok gitu. Ikan gabus. Kalau kita mau menangkap ikan gabus, harus ditangkapnya benar. Artinya dipegangnya itu jangan perutnya saja. Kalau dipegang perutnya, karena ikan gabus itu agak lesang dan lesang gitu. Nah, maka yang dipegangnya itu dari mulai kepala, perut dan ekornya, buntutnya, pegang semuanya. Dari mulai kepala sampai buntut, dari buntut sampai kepala, pegang semuanya. Cakal dalam supaya tengah celeng agar tidak loncat. Nah, Islam itu harus dipegang dari mulai kepala sampai buntut. Artinya dilakukan, dijalankan, diyakini kebenarannya dan muncul dalam perilaku kita, dalam akhlak kita sehari-hari. Insya Allah dengan usaha seperti itu untuk merubah diri menjadi muslim kafah, apapun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan merubah kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi muslim yang total, menjadi muslim yang sempurna. Karena kesempurnaan menjadi seorang muslim itu pada dasarnya didasarkan kepada kemampuan kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan iman kepada kita sekalian. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami kemampuan untuk terus merubah diri menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik ya Allah. Di hadapan kami banyak hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan ya Allah. Di hadapan kami banyak godaan setan ya Allah. Jauhkan kami dari perangkap setan, dari godaan setan ya Allah. Jauhkan kami dari perangkap duniawi yang akan membuat kami lupa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami muslim yang kafah, muslim yang pada saat meninggal dunia Engkau menggolongkan kami sebagai muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya. Ya Allah ya Tuhan kami lemah tanpa kekuatan darimu ya Allah. Karena itu beri kami kekuatan untuk terus melaksanakan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ya Allah, kami bodoh tanpa ilmu darimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, beri kami kekuatan untuk dapat menerima ilmu pengetahuan yang memberi pencerahan kepada kami dan bisa menentukan mana benar mana salah untuk kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami miskin tanpa kekayaan darimu ya Allah. Karena itu beri kami kekayaan yang halal, kekayaan yang penuh rahmat, kekayaan yang mengantarkan kami kepada keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.